Kenapa rumah tangga banyak pecah dan bercerai? Karena sangka buruk istri kepada suami, suami sangka buruk kepada istri. Ayo bu, bu, sangka baik sama suami, perasaanmu tenang. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi buang air besar. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Telepon tidak dijawab, suamiku lagi sholat berjamaah. Tenang perasaanmu. Tiba-tiba masuk WhatsApp, wih, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Hah? Pegawai, kalian mau tenang hidup, sangka baik. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba tidak ada lagi jabatan, dijadikan staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik, jangan sangka buruk, itulah yang terbaik. Tadinya camat, tiba-tiba tidak ada jabatan, yakin itulah yang terbaik. Saya tamat SMA, daftar tentara, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Maka saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak jadi rugi kalau saya jadi Tuhan. Kau tidak rugi kalau saya jadi tentara. Temanku lulus jadi polisi, sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Satu bunga-bunga pangkatnya, pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Sangka baik, sangka baik, ya, jangan ada sangka buruk. Kalian mau tenang, sangka baik. Ibu-ibu, bagaimana kau mau tenang kalau kau selalu sangka buruk? Suamimu kau jadikan tahanan kota, pulang langsung periksa HP. Bagaimana suamimu tidak cepat mati kena serangan jantung? Langsung datang ke periksa HP, belum sempat dihapus semua SMS nakal. Mati didapai, mati ya. Terpaksa kau dibohongi. Siapa telepon ini? Terpaksa dibohongi. Kenapa kau selalu curiga? Istri saya, ada kawan saya waktu SD, sampai sekarang masih selalu nelpon saya. Saya mau blokir di kampung saya mau blokir. Nanti dibilangi sombong. Mau diterima teleponnya, perasaannya istri tersinggung. Terpaksa aku tulis namanya di situ di HP ku, penjual batu bata. Bunyi telepon, kata mamanya, hei Ustaz, penjual batu bata. Jangan ku angkat, tagihan itu. Selamatlah saya. Suatu ketika saya bikin teh, bulan saya ceramah saya bikin teh, saya ambil itu toples ada tulisannya gula. Begitu saya tes, kenapa asin sekali? Ternyata isinya garam. Dia tulis gula. Saya kasih tahu istriku, kenapa kau tulis gula? Nah ini garam. Dia bilang, HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Ayo, sangka baik, ya. Rumah tangga tidak bakal bahagia kalau kita selalu sangka buruk. Nah, apalagi sifatnya Nabi. Suatu ketika Nabi pulang ceramah, ketuk pintunya. Assalamualaikum ya Khumairah, Aisyah. Ternyata Aisyah sudah tidur, pulas tidur. Ketuk 2 kali, Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, masih tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Apa Nabi dobrak pintunya? Tidak. Nabi buka serbannya, beliau hamparkan di depan pintu, beliau tidur di depan pintu, beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Begitu bangun Aisyah, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Baik. Mau punya suami seperti Nabi, Bu? Betul? Betul. Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istri Nabi? Suka ngomel di rumah. Mana kita tidak cepat mati? Ngomel aja kerjanya.
Sampai di rumah nonton aja sinetron, angkat kaki, main remote, makan kacang. Pakai daster tinggi sebelah yang 3 hari tidak dicuci. Kelihatan tali BH. Dia bilang, kasih baik itu tali BH-mu. Dia bilang, jangan lihat BH-nya. Yang penting rasanya, Bung. Tidur ngorok. Mana kita mau dapat surga dunia? Di kantor kita dimarah-marahi sama bupati, marah bupati. Di kantor kita dimarahi sama komandan, siap salah komandan, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Yang ketawa, saya serius ini. Malas masak. Nanti cantik kalau pi pengantin. Oh ibu, mau ndak dirindukan surga? Kata Nabi, barang siapa seorang istri dandan sebelum tidur karena niat menyenangkan hati suaminya, maka sepanjang tidurnya malaikat berdoa, ya Allah rahmati dan sayangi wanita ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Amalkan sebentar. Kalau kau pulang nanti mau tidur, pakai yang seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Ya, hei bu, serius, ya. Bapak juga mau punya istri seperti Khadijah, tapi sifatnya tukang tipu. Alasan rapat, ternyata merapat. Kasar sama istri, ngomongnya kasar, kadang-kala marah ditempeleng istrinya. Hei, bagaimana? Ini ada kisah nyata. Saya pergi ceramah Kalimantan Selatan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang tadinya pengusaha sukses bangkrut. Dia datang ke depan saya, dia pegang paha saya sambil nangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Pak? Saya bangkrut Ustadz. Saya mau pulang kampung ke Sulawesi, saya malu pulang bawa utang. Saya mau tinggal dikejar-kejar sama yang punya uang. Saya mau dipotong Ustadz. Tolong doakan saya. Saya bilang baik. Sebelum saya doakan, saya mau tanya, jujur kau, bagaimana penghormatanmu kepada istri selama ini? Apa jawabannya? Oh itu dia Ustadz, saya lebih sayang istrinya tetangga daripada istri saya. Sudah itu jawabannya. Ya, Bapak 30 tahun dari Jawa, dari Sulawesi, datang merantau ke sini, tidak bisa sukses, rumah aja susah dibeli. Salah satu sebabnya karena kau hianati istrimu. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Sulawesi, datang ikuti merantau suaminya. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, datang karena taat sama suaminya. Setelah sampai di sini ditelantarkan oleh suaminya. Bagaimana hidupmu mau bahagia? Kalau kalian mau bahagia, muliakan istri. Ya, jangan kasar sama istri. Ini HP saya Pak, hampir tiap hari orang curhat. Adalah tadi malam curhat sama saya, suamiku kasar betul Ustadz. Kalau dia marah sampai memaki, sembarang dia ngomong sama saya, sampai dia tempelin saya Ustadz. Tapi saya sabar. Tapi yang paling menyakitkan kalau ibuku dihina sama bapakku. Kadang dia marah, dia bilang kau memang goblok sama ibumu. Bagaimana orang tidak marah kalau kau bilang begitu? Maka suami yang baik memuliakan istri. Nabi 11 istrinya, tidak pernah satupun Nabi panggil nama istrinya. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah, beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, beliau panggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Besok kau amalkan itu. Panggil istrimu, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung. Ya kau janganlah kau lihat giginya, lehernya. Mana yang bagus alisnya kau, wahai istriku yang lembut halisnya. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil, hitam. Wah hitam. Dot hitam. Dia bilang istrimu, apa hitam-hitam, jadi juga anakmu. Dan kau ini kasihan ini perempuan. Coba lihat bagaimana susahnya ini, kasihan perempuan. Masih ingat waktu hamil ibu? Ibu, ada ndak ibu hamil tengkurap? Coba bayangkan Pak, 9 bulan itu ibu-ibu hamil, tidurnya sesak napas ke kanan, ke kiri, poso, satu aja gayanya, gaya pasrah. Mana ada ibu-ibu tengkurap? 9 bulan Pak. Bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing.
Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri wali kota, keluar nak ya? Tidak. Coba lihat itu istrimu ketika melahirkan. Sekali-kali lihat. Waktu melahirkan istri saya bilang, kalau ada suami kurang ajar, suruh lihat itu istrinya melahirkan. Berapa banyak ibu melahirkan wafat gara-gara apa? Menyelamatkan anaknya. Kalian barangkali stres tapi masih sempat merokok. Yang ketawa. Coba lihat itu. Belum lagi kalau menyusui. Coba lihat itu ibu kalau menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih. Ketika tumbuh giginya anakmu. Membayangkan diri sendiri. Coba itu istri. Begitu digigit sama anaknya apa dia? Hei, kok gigit saya? Tidak, dibujuk. Anak, lepasku nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Ya ketawa anak muda. Ya Bu. Ya. Makanya muliakan istri. Karena waktu yang terbatas. Kalau cinta sama Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa? Pertama, tidak perlu biaya, tidak kerja keras. Apa itu Ustaz? Sholat berjamaah. Maka tadi saya dengar sepanjang jalan dari bandara ada programnya wali kota yang sangat saya kagumi. Apa namanya? Apa itu? Jamase. Apa itu? Apa? Marasi. Kayak itu. Kan saya bukan orang sini, bos. Apa itu? Makmurkan masjid, rakyat sejahtera. Coba itu. Tapi biar wali kota punya program cantik dan hebat seperti ini, kalau kalian tidak ke masjid, tidak ada gunanya. Tapi alhamdulillah masjid di sini ramai, Pak. Apalagi kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Dan di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Akhirnya apa? Lomba batu di masjid. Itu subuh, tidak ada anak muda. Bagaimana orang mau ke masjid? Ini salah satu sebabnya. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wali kota umumkan, siapa yang datang berjamaah di masjid dikasih beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala berjamaah. Dengar ini pahala berjamaah. Buka kitab Durratun Nasihin. Kata Nabi, kalau kalian wudhu, lalu kalian datang berjamaah di masjid, melangkah kaki kananmu, 1 pahala. Langkah kaki kirimu, dihapus dosa kecilmu. Jadi kalau rumah 300 meter dari masjid, PP 600 meter. 600 meter itu berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau jalan ke masjid begini. Berapa langkah kaki kau dapat? Ayo. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian ke masjid, tembok, pagar, dinding, aspal, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, tanggal 30 dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan, ketika kalian sholat sunnah di masjid, tiap 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat lagi pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat nanti. Itulah juga sebabnya Nabi anjurkan, ketika kalian datang berjamaah di masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang.